Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di konten Vespa Bacot. Vespa lo, bacot gue. Kali ini kita sama-sama belajar Vespa Super tahun 1979 orisinil cat. Judul yang ada di thumbnail bukan clickbait ya. Memang Vespa Super ini rencananya mau dijual dengan harga tersebut. Kenapa Vespa tersebut jadi sedemikian harganya, ya kan, dibanding Vespa-Vespa Super pada umumnya? Yuk kita sama-sama belajar nih buat nambah-nambah ilmu di pervespaan duniawi Vespa Super tahun 1979. Tapi sebelum kita lihat dari wujud Vespa ini satu persatu, gua mau cerita dulu nih awal kisah Vespa ini, kenapa dibeli gitu, berdasarkan cerita yang menemukan nih, yang barn find kalau istilah orang sono mah, temuan gudang, cie, kayak orang-orang luar sono. Jadi yang punya menceritakan nih kepada yang pembeli pertama nih, ya kan. Jadi dulu nih ceritanya, si bapak ini dulu punya pacar, punya cewek lah ya gitu. Nah, pada saat dia ngapelin tuh pulang wakuncar kalau zaman dulu kali ya, waktu kunjung pacar, itu pulang kan malam tuh. Di jalan dia suka bannya gembes lah, kenapa lah, dia malas tuh nuntun tuh. Nah, dia berpikir tuh, kendaraan apa nih, ya kan, motor apa yang ada ban serepnya. Jadi kalau ban pecah atau ban kena paku atau apa, bisa diganti. Belilah dia Vespa. Singkat cerita, itu Vespa dipakai tuh sama pasangan tersebut sampai menikah. Setelah menikah, karena udah serumah kali ya, Vespa ini ditaruh aja, kagak dipakai-pakai sekian lama, sampai ditemukan nih oleh temen gue nih. Nih wujudnya waktu Vespa ini pertama kali ditemuin penampakannya. Nah, ini dia nih penampakannya waktu pertama ditemuin. Penuh debu, ya kan, tuh penuh debu, banyak karat-karat gitu. Di plat nomornya terakhir sih 99 nih, tahun 99, bulan 7 tahun 99. Tapi berdasarkan cerita pemilik Vespa ini, katanya platnya nih dipanjangin terus, dihidupin terus walaupun nggak dipakai gitu ya. Pajaknya rutin dibayarkan setiap tahunnya. Nah tuh bisa dilihat karat ditutup, karburator udah karat banget, cangklong busi masih kaleng, masih model kaleng cangklong businya. Itu kalau nggak salah mereknya Bosch tuh, ya kan. Masih stiker di tangki masih ada walaupun kumel gitu. Nah ini tutup tepung bagian mesin itu kalau masih orisinil tuh ada kayak gitu tuh. Tuh, nih, ada dia kayak karet. Ada karet kayak roll. Setelah ditemukan, dibayar ibarat kata ya, setelah dibayar, Vespa itu langsung dipoles sedemikian rupa. Kita ulas seperti biasa dari depan dulu. Kita ulas dari sayap depan. Logonya masih tegas banget, nggak ada sekret-sekret segala macam, ya kan. Nih, list sayapnya juga masih mulus, menandakan dia tidak pernah beret atau nyerempet. Catnya masih kental, cuman memang kalau kita zoom ya, ini kan udah dipoles ya. Kalau sudah dipoles tuh namanya udah kena obat ya, ini dia menghilangkan tuh. Jadi dia lebih cihuy banget. Nah, untuk klaksonnya juga masih orisinil. Kita zoom sampai ke baut-bautnya. Kita zoom ya, no dia no. Baut klakson, ya kan? Baut klaksonnya tuh begini nih, buat temen-temen nih. Nah tuh, bautnya begitu tuh, baut klakson orisinil. Dan ada karetnya. Semakin muda, sepengetahuan gue nih ya, itu karetnya hitam. Semakin tua, ya kan, kayak 60-an,
70 awal gitu, itu dia pakai karetnya yang abu-abu. Semua tahun gue gitu ya. Oke, kita next ke atas ya. Ini jenggernya juga masih orisinil. Baut spakbor juga masih orisinil, pakai baut min. Kita next gambar berikutnya. Untuk setangnya, teman-teman bisa lihat kepalanya masih, catnya masih kental banget, sama kayak sayap juga masih kental. Ya kan? Umumnya bagian sayap yang deket operan gigi pas pergelangan sini nih, biasanya itu umumnya suka catnya ngelupas, suka hilang. Kebanyakan karena dulu mungkin anaknya ya tangannya ngecempleng ke situ, ya kan? Jadi ngecap ke bekas gitu. Kalau megang sehari mah nggak apa-apa, tapi kalau megang tiap hari, megang itu lama-lama ngelotok tuh kupasnya, kekikis kan. Nah, jelas ini masih kental, jadi masih utuh, masih kental. Kalau bahasa gue tuh masih kental banget catnya. Speedometernya juga masih bening. Jadi kalau ada speedometer warnanya kuning-kuningan, bukan aslinya kuning-kuning. Memang dia awalnya kayak begini. Awalnya itu putih, cuman karena dia kena matahari, ya kan, kena matahari, kena siring waktu, dia menguning. Kalau menurut gue sih gitu ya. Ini yang baru kayak gini, makanya suka ada speedometer NOS warnanya kayak begini. Ya itu karena belum dipakai gitu. Nah, ringnya nih ada pentul kuningnya, ya kan, pentul kuning. Terus untuk di persetangan nih, ringnya, bagian ring nih, baut ringnya juga masih pakai min. Ada topinya nih di sini nih dia nih. Jadi nggak cuma baut aja tapi ada topinya. Lampunya nih pakai Aprilia ternyata. Gua kira pakai Siem tadi. Setelah gua zoom ya, nggak gua teliti-teliti, ya kan. Tuh pakai Aprilia tuh dia. Nah, tuh dia pakai Aprilia 35454 kalau nggak salah. Ya, pakai Aprilia. Ringnya juga Aprilia. Ringnya juga Aprilia, pentol kuning. Ini yang di sini nih baut speedometer. Baut speedometer juga pasti pakai baut min. Baut-bautnya masih lengkap semua. Tutup setangnya juga masih ada. Untuk tutup bagian setang ini, Vespa Super, Sprint, tipe-tipe seperti itulah yang pakai stang kayak gini nih. Stang bagol, stang bego, pokoknya stang-stang yang bukan tahun 60-an tuh, bukan stang yang lampu bulat ya, kecuali lampu stang bego tuh ya. Itu dia sebetulnya ada bagian bawah ada pelindungnya ini nih. Pelindung kayak begini nih, contohnya. Nih dia masih ada dua-duanya tuh. Ini masih ada kayak gini nih, kiri kanan. Cuman kebanyakan Vespa sekarang itu tutup gini ya, nih tutup cover kayak gini nih. Ini gua ada bagian sebelah kanan ya. Jadi dia di kiri kanan tuh ada buat nutupin biar rapi. Cuman kebanyakan saat dia ganti kabel atau ganti kupling dicopot, males masang lagi gitu. Pada bongkar-bongkar bawah ini akhirnya pada nggak ada. Makanya kalau sampai masih ada begini, berarti cihuy bener, ya kan? Kita lanjut ke gripnya, juga masih orisinil. Poreknya, spakbor bisa kelihatan nih ada sekret-sekret nih dikit. Meninya bisa kelihatan, meni putih. Nut spakbor bisa kelihatan. Kalau kalian memilih atau membeli Vespa orisinilan, sampai nut bagian spakbor itu kalian perhatikan. Tumpukannya, ya kan? Listnya, kalau dia sudah kedempul, kadang-kadang suka hilang gitu. Tuh lihat teman-teman bisa lihat list sayapnya masih mulus banget. Ada sedikit minus ya, langsung gue sebutin aja, takut kelupaan. Pengennya sih gue bagian-bagian minus itu nanti ke belakang, cuma kan nanti akhirnya jadi bolak-balik ya. Jadi mumpung di depan, kita langsung sebutin aja nih minusnya nih. Di sini ada agak scratch dikit, ya kan? Dan kita bisa belajar dari scratch ini ya, bahwasanya nih meni itu cat dasarnya itu berwarna putih untuk tahun 1979 Super. Oke. Nah, ini dia jengger yang tadi gue bilang. Kalau jengger asli itu dia ngeplak, dan umumnya jengger-jengger yang asli itu bagian bawahnya itu bukan bautan, tapi dia pakai klip.
pakai klip, jadi ada klipnya di bawah gitu, kakinya tuh di klip. Nah, ini bagian sini juga nih ada sebagian spakbor masih kental banget, cuman di sini agak ada cat yang ngelupas sedikit. Nah, ini dia bagian sini ada ngelupas. Ini ada grazing catnya, cakep banget. Shock breakernya juga tuh masih bawaannya, kabel rem, kabel speedo masih orisinilnya, tutup koreknya juga. Gue nggak sure ya about ya, so Inggris banget. Gue nggak yakin maksudnya mengenai bannya, apakah bannya masih bawaan atau bukan. Tapi kalau ngelihat dari profil bannya, dari kembangan bannya, kayaknya ban masih ban zaman dulu gitu, bukan ban gantian. Oke, kita next gambar berikutnya. Nah, ini dia nih, kita masuk ke bagian deck. Kalau yang nonton video-video gue sebelumnya, ibarat kata tuh, gue ulas lagi dikit, deck itu tuh kalau di Vespa itu crownnya, mahkotanya, deck sama pinggul. Pinggul tuh bagian belakang, ya kan? Karena biasanya deck itu banyak diganti, ya kan? Karena bermacam-macam sebab. Karena deck kan tempat menopangnya Vespa itu kan, kaki naik di situ, terus alas buat bawahnya, ya kan? Banyak hal yang kalau seandainya deck itu udah gantian, itu jadi kurang cihuy. Walaupun banyak sekarang tukang las yang jago-jago ya, tapi kalau gue suruh milih, prefer original deck atau deck yang gantian, gue prefer yang original deck. Nah, ini lihat decknya. Yang bagus tuh kalian nggak hanya lihat dari video gue aja ya. Jadi kalau kalian, bang, deck yang masih asli kayak gimana? Gitu. Lo harus ngelihat dulu. Wujud Vespa asli yang orisinil tuh kayak gimana. Jadi lo bisa lihat nih sininya nih. Dia landainya nih. Landainya sama nut-nutnya. Ya, kita sama-sama belajar nih ya. Gue nggak pengen ngasih jadi so tau ya. Lo lihat di sini nih. Nutnya biasanya kalau sudah repaint itu, kalau dia tukang catnya nggak teliti, itu yang di sini suka ketutup dempul. Nut-nutnya, nut sini nih, garis sini, segala macam sini, dia suka kilap, ya kan? Kecuali tukang catnya paten banget, ya kan? Ngerti nut-nut Vespa, termasuk bagian lengkungannya, bikin ininya nih, karena ada alatnya. Kalau di buku panduan Vespa, itu sebetulnya ada alatnya buat supaya ini lengkungnya dapat gitu buat yang pengen ganti deck. Tapi itu nanti kita bahas untuk level berikutnya. Nah, ini lidah decknya nih. 79. Nih, kayak gini nih. Masih orisinil banget. Paku-paku kelingnya juga seperti gue bilang, nggak bosen-bosen gue bilang, ada marking waffle-nya. Nah, kita masih masuk ke deck. Kita cari dulu ya. Nah, ini dia nih. Ini bagian deck bawah. Kita masih di seputaran deck. Dari atas tadi ya, sekarang ke bagian kolongnya. Paku ripetnya, lihat masih ada marking-markingnya, waffle-nya. Nih kalau kalian pengen lihat lagi, kita zoom. Tuh, ya kan? Kita lingkarin merah. Nah, tuh masih ada tanda-tandanya semua. Cihuy bener dah ini dah. Nah, ini kenapa ada hitam-hitam ini nih? Nah, hitam-hitam itu bukan pelingkut ya, dia memang dicetin hitam gitu buat dasar buat tutupin cat, karena kan di bagian bawah ya, biar nggak sekret, pelindung. Kita balikin dulu ke normal. Tulangnya kalau Vespa muda itu tulangnya 2 ya, jadi buat yang mau restorasi semua, gue mau ganti nih, kan sekarang tulang kalau deck-deck yang baru tuh tulangnya 3 ya kan. Itu mungkin bisa minta biar sesuai tahunnya. Semua kalian bangun tahun 77 atau tahun 79 gitu, baik super atau sprint gitu ya, kan ganti deck sumpama, itu minta sama tukang lasnya, bang, tulang depannya dihilangin aja bang, biar balik ke tahunnya. Walaupun tulang 3 itu menurut gue sih ya, itu kan buat menopang ya, buat memperkuat. Cuman kalau kalian pengen kita sama-sama belajar per ori-orian, ya kalau tahun muda itu tulangnya 2 nih. 1, 2. Ya kan? Nah, semakin tua 60-an bawah itu dia tulangnya 3. 1, 2,
3. Tulang bawah sini nih, tulang dek. Ibarat kata kita bilangnya tulang dek. Tulang dek. Nah, kalau Vespa gocapan, kalau Bang, Vespa gocapan tulangnya berapa? Vespa gocapan tulangnya 5. Iya kan? Namanya juga gocap, 5. Jadi, nggak, itu bercanda ya, tapi memang bener 5. Nah, ini standarnya juga masih orisinilnya, sepatu standar juga masih orisinil. Nah, untuk bagian dek, itu lisplang sama relnya, pakunya, itu masih orisinil semua. Bautnya juga masih orisinil, bisa kalian lihat bautnya. Nah, yang gua suka ngomong, kalau lo beli Vespa orisinil itu selaras gitu. Jadi kalau tahun 79 udah lama, kecuali kalian dapatnya NOS ya. NOS itu pun juga bener-bener nggak pernah dipakai, mungkin nggak pernah, tangkinya masih kincling-kincling, belum kena bensin, mungkin bisa jadi gitu ya. Baut-baut kayak begini nih, itu masih glossy, masih mengkilau banget, itu bisa jadi. Jadi yang orisinil itu kalau menurut gue, jadi replace-nya itu orisinil. Bisa nih, gue jelasin ya biar gue juga nggak keder, lo yang denger, yang nonton juga nggak keder. Jadi yang gue maksud selaras itu, ini kan tahun 79. Ini ada lidah, ini ada listnya, ada bautnya, ya kan? Tahun 79 kan udah cukup lama ya. Kalau di sini baut-bautnya terlalu kinclong banget gitu. Sementara Vespa ini, Vespa jalan, ada bagian-bagian yang sekret atau apa, itu jadi nggak masuk akal, jadi nggak selaras. Yang selaras gimana? Yang ngikutin years-nya, yalah Inggris lagi, ngikutin tahunnya. Dia akan mengandung karat-karat dikit nih. Walaupun bukan karat, paling nggak warnanya menghitam gitu. Ya kan, nih kayak bautnya juga. Kita zoom deh, biar sama-sama enak ya. Kita sama-sama belajar. Tuh, lihat. Bautnya baut min, baut orisinil. Ya kan? Tuh, bautnya juga baut Lobo. Dia bukan baut putih. Jadi kalau kalian nih dapat Vespa orisinil cat, baut Lobonya bening gitu, masih kinclong-kinclong banget, seger buger banget. Nah, itu patut ditanda tanya, apakah itu replacean? Orisinil. Tapi seandainya gue sebagai pembacot gitu ya, sebagai gue beli Vespa, wah ini mah gantian. Ori, tapi gantian, udah replace. Kurang lebih sampai situ ya. Kalau masih ada yang pengen bertanya-tanya lagi, lebih jauh, boleh komentar deh ya kan. Nah, masih di seputaran dek, ternyata ada minusnya. Minusnya kecil sih ya. Jadi di sini nih, minusnya kecil. Nih dia. Ntar gue lingkarin. Seukuran rokok juga gedean rokok ya. Tapi itu tetap jadi satu minus, cuman nggak terlalu signifikan. Oke, kita next gambar. Dari dek mulai naik ke atas ya. Dia tuas keran bensinnya masih model kayak gini nih. Maksudnya bukan model besi lagi kayak tahun tua, dia udah mulai plastik. Tuh. Tuas juknya sama, gantungannya juga sama, gantungan juga pakai min ya. Dia cuy banget ini masih. Inian juga nih bukaan tepong. Lubang bukaannya nih buat pengaitnya juga masih ada karetnya. Kuncinya, teman-teman boleh lihat, perhatiin nih gua zoom. Untuk tahun 79 itu kuncinya udah model-model kayak pack awal gitu ya. Karena dia 79 nih, udah mau pindah nih dari 79, ntar peralihan ke pack awal, kuncinya modelnya kayak gini nih. Udah nggak pakai penutup lagi, ya kan? Ban serepnya ada logo cungnya, tiang ban serep. List kembali ke masalah nut. Untuk cantuman-cantuman nih, ini karena di foto ya. Tapi kalau ini wujudnya nyata, kalian lihat nyata gitu, lihat wujud Vespa nyata. Di sini nih, di bagian sini, ini makanya jari aja. Di bagian sini nih, pinggir dekat tulangan, itu tuh ada bekas cantuman-cantuman. Kalau kalian restorasi orisinil, jangan didempul. Biarin aja itu. Kadang-kadang niatnya sih mulia nih. Bengkel cat didempul gitu biar nggak kelihatan, tapi itu justru kalau di Vespa ya, kalau lo restorasi orisinilan,
mengurangi, justru mengurangi. Kecuali kalau lo kembali ke Vespa aing kumaha aing ya. Serah, ini kan gua sharing yang gimana kalau orisinilnya gitu. Nah, di sini nih di kiri kanan nih biasanya ada, dan bekasnya tuh kalau kalian lihat nyata tuh kelihatan banget di sini keling-kelingannya. Nah, di sebelah atas kunci ini ada tutupnya nih. Sekarang udah banyak yang jual karena sekarang udah banyak temen-temen yang restorasi balik ke orisinil. Dulu mah susah nyari kayak gini, perintilan-perintilan yang kayak begini gitu. Maksudnya orang juga nggak ngeh. Bahkan banyak yang dibuang gitu. Ini nih stang, tutup baut setang, itu ada karetnya, dikasih karetnya. Tutup kunci juga, lubang kunci, ada karetnya. Gitu. Nah, ke sebelah sini, ini adalah stiker petunjuk pemakaian. Pemakaian. Stiker air di sini. Ada stiker air. Untuk perstikeran udah pernah gua ulas. Teman-teman bisa tonton di video gua. Scroll ke bawah, udah pernah gua ulas untuk perstikeran ya. Nah, lanjut ke bagian belakang. Pertepongan atau box. Bagian box sebelah kiri tempat penyimpanan itu kunci boxnya masih orisinil. Teman-teman bisa lihat yang orisinil kayak begini ya, lubangnya dia masih jadi kunci, masih jadi satu tuh, kunci setang sama kunci belakang masih jadi satu. Ini ada boncengan nih, injekan boncengan. Jadi kalau zaman dulu itu kan perempuan-perempuan zaman dulu suka bonceng Vespa itu nyamping gitu kan, nyamping kayak model begini, kakinya disilang gitu, terus megangin pinggang gitu ya. Ini gue kasih fotonya nih, foto zaman dulu. Nah tuh biasanya gitu, duduknya nyamping begitu cewek zaman dulu saat naik Vespa. Nah ini tuh buat injekan kakinya ya kan, biar nyaman. Ini dipasang di sini. Nah ini ada sedikit minus di sini, ada bukannya scratch ya, kayak karat gitu ngangkat catnya. Ini kita zoom dikit. Nah ini dia nih, ada minus sedikit di sini. Wajar lah, catnya masih kental banget. Tutup boxnya kita buka ya. Tutup boxnya kita buka. Itu di dalam tutup box ini ada stikernya nih. Stiker quality control. Stiker quality controlnya di sini. Biasanya kan suka ada di sayap. Ditaruh di sayap tuh untuk spek-spek, ditaruh di boxnya kan. Ini dia ditaruhnya di sini nih. Ditaruhnya ditutup box. Terus di bagian dalamnya juga. Nah, teman-teman mungkin suka ngeliat ya, kalau di Vespa suka ada yang ngasih foto bodinya dispidolin. Nah, nih. Bodinya dispidolin. Ini body dispidolin ini untuk menunjukkan ini udah QC pass. Quality control udah melewati quality control. Pengetahuan gue sih gitu ya. Koreksi kalau salah. Ini tanggal 13 bulan 7 tahun 79. Spidolnya nggak harus biru. Macem-macem, tergantung dealernya, tergantung awalnya kadang-kadang beda juga, nggak harus biru ya. Tapi biasanya suka ada spidol-spidol itu fungsinya itu. Nah ini listnya juga masih orisinilnya. Nah yang gue juga, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, kita sama-sama sharing. Jadi gue dapet ilmu juga. Itu ininya putih loh dia. Apa namanya, list lampu stop. List lampu stopnya putih. Sebenarnya sih bukan putih, list lampu stopnya abu-abu. Itu sepengetahuan gue, abu-abu itu untuk yang lebih tua lah. Tapi ini dapatnya dia yang putih. Seharusnya kalau yang muda itu kan, kalau nggak salah ya, tolong koreksi gitu ya, buktinya ada kan, makanya Vespa itu luas kan. Kita bilang itu, tapi ternyata ada yang lain gitu. Karena dia juga ngeluarin yang hitam, yang warna hitam gitu. Nah ini di karetnya ini ada tulisannya nih, ada markingnya, Siem gitu. Yang hitam juga ada. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu gue gitu ya. Yang hitam itu sebenarnya untuk peruntukan tahun berapa sih? Jadi ada dua warna ya untuk list, untuk Vespa lampu stop yang masih udah nggak pakai cangkang nih, model batok begini, langsung Mika aja. Itu list pinggirannya sini nih. Itu ada
warna hitam, dan warna abu-abu. Jadi kalau teman-teman tahu warna hitam itu peruntukan tahun berapa, warna abu-abu peruntukan tahun berapa, boleh sharing di bawah ya. Logonya 150 Super, masih orisinilnya, plat nomor 0799. Pajaknya sih masih hidup ya, cuman ini dibiarkan orisinil. Jadi pas dapet kondisinya begini gitu plat nomornya, jadi sengaja nggak dilepas. Gue sih senang begini ya. Yang penting pajak ada, taruh di box, simpen, STNK panjang gitu. Nah belakang juga ada nih kepet air masih Piaggio. Dari gambarnya aja sih udah kelihatan banget ini juga orisinil. Tepong sebelah kanan, bagian tutup mesin, masih cihuy banget, kental banget. Kalau bahasa gue mah kental banget ya kan. Selahannya juga masih orisinil, karetnya juga. Tadi udah kita buka waktu awal, tutup cangklongnya juga masih orisinil banget. Kita naik ke atas, ini tatakan jok belakang. Tatakan jok belakang mungkin suka luput dari teman-teman karena kan biasanya ditutupin jok ya. Cuman kalau pengen tahu baut orisinilnya kayak gini. Baut min di 3 bagian. Kita zoom, ya bautnya kayak begini. Nanti kita tandain warna merah ya. Dan ini, Bang, itu kok tutup tangkinya kayak gitu. Nah iya nih, ini tutup tangkinya ada kuncinya, pengaman. Masih ada stikernya. Use 2% mixture, ya kan? Jadi oli campurnya tuh 2% gitu per seliter gitu. Ini tutup tangkinya kental banget. Tadi ada dari awal masih demek banget waktu ditemukan kan, sekarang udah kinclong banget. Bekas-bekas karat di pinggir. Lampu stopnya kita zoom ya. Dia pakainya apa? Dia pakainya nih DGM Siem nih. Di sini tulisannya Siem, tuh. Ya kan sininya DGM. DGM. Iya, DGM nih. Di sini tulisannya Siem. Ada tulisannya di bawah, bagian bawah Siem. Bautnya juga pakai baut min di kedua bagiannya. Kenapa sih kok Bang Eman bawel banget sih sampai sebaut-baut dibacotin? Karena namanya orisinilan itu bisa sampai sedetil itu. Dan saat ini gitu ya, harga sebuah baut orisinil di pervespaan itu lumayan gitu. Jadi mungkin kita kalau beli Vespa jangan girang dulu bautnya baru-baru gitu. Kalau zaman dulu mah iya demen, wah bautnya udah diganti baru nih, girang. Kalau sekarang bautnya diganti baru, tanyain yang lamanya masih ada kagak gitu, dipinta. Karena kalau mau balikin ke awal, kalau mau beli lumayan harganya. Bagian belakang juga sepele, tapi kadang-kadang suka luput. Kalau kalian mau sampai detail, jujur gue juga kadang beli Vespa nggak sampai sedetil ini sih, nggak sampai kayak gue ngebacotin di gambar gitu. Kadang-kadang bagian kayak gini, apalagi kalau Vespanya udah murah ya kan, udah kita kesampingkan aja itu. Nah tapi kan karena ini sama-sama belajar ya, sampai ke baut tromol itu bautnya kayak begini nih. Tuh, kagak sembarang baut, ya kan? Tuh, model bautnya kayak gini. Kita zoom lagi, kita pertegas, kita lihat. Nah, terus ininya nih klipnya juga pakai klipnya khusus dia. Jadi dimasukin terus ditekuk. Kalau yang sekarang kan kita koboi nih. Jadi untuk klip baut tromol biasanya pakai apa? Iya, bener. Biasanya pakai paku. Pakai paku dibengkokin, ya kan? Makanya makanya gue di peralatan kotak kalau gue Vespa, di box Vespa, gue selalu nyiapin paku. Paku itu fungsinya buat itu. Buat di tromol. Nih. Baut-baut peleknya juga masih orisinilnya semua. Oke, kita next gambar belakangnya. Ini yang kadang-kadang luput gitu ya. Ini kalau sampai sedetail ini kan tuh, kalau jurinya ngelihat, wah, suwe, masih orisinil banget. Nah, ini bagian setelah tutup tepongnya dibuka, bagian mesinnya. Gambarnya agak kurang ke bawah sih ya, tapi kelihatan lah
Kelihatan dari gambarnya yang sedikit ini, magnetnya juga masih orisinil, tutupnya masih orisinil. Nomor mesin masih kencang banget, masih tegas. Belum dikusrek-kusrek juga. Biasanya kan kalau udah burem tuh suka tinggal karatnya doang karena dikusrek-kusrek. Ya kan, dikusrek-kusrek entah di amplas, entah apa. Ini masih cihuy banget. Cangklong businya masih orisinil, ya kan? Koilnya juga, cuman ini udah baut, udah apa namanya, udah solatip-solatipan. Mungkin zaman dulu ya, biar apa namanya, nggak konslet kali ya. Nih, diinin. Memang sih yang semakin kesini itu cangklong busi kan bahannya udah nggak kaleng lagi. Kemungkinan karena yang pakai kaleng itu mungkin ada kelemahan. Semakin kesini kan semakin diperbarui, biasanya semakin jadi lebih maksudnya bukan lebih canggih ya. Namanya suatu benda, suatu ini diganti, di replace, itu kan pasti dicari kekurangannya, diganti jadi kelebihannya gitu kan. Kalau gue sih pernah ngalamin ya, kalau pengalaman gue pribadi, waktu gue pakai tahun tua, cangklongnya masih kayak begini, gue pernah kesetrum. Jadi ininya tuh dari busi lari kelistrikannya tuh masih nyambung di sini. Apa sih namanya ya kalau bahasa tukang listriknya, mungkin ada yang tahu gitu. Jadi nyamber lah. Apa ya? Gue penasaran tuh. Pokoknya intinya listriknya ini tuh nyamber ke kalengnya itu, ke cangklongnya gitu. Gue pernah ngalamin sendiri. Lumayan sih kayak terapis. Terus gitu, kaget. Oke. Untuk perbodian kayaknya udah ya. Udah semua. Kalau ada yang kurang gue bahas, nanti teman-teman bisa tanya aja. Mungkin ada yang kelupaan. Cuman untuk gambar sih udah semua. Ini yang BPKB-nya nih. Dikasih gambar BPKB-nya kalau teman-teman mau ngeliat. 1979. Ya kan. Untuk nama sama alamat gua blurin ya. Karena nggak perlu juga kan alamatnya. Cuman itu nomor tahunnya bener. Tahun 1979 gitu. Nah, kalau teman-teman kemarin pas acara ISF Jogja datang, Vespa ini ada nongol di sono di jejeran Vespa yang dipajang berderet-deret sama Vespa cakep-cakep lainnya yang bikin ngences ya kan. Gua waktu itu belum notice ya nggak, belum ngeh karena kan gue pada saat itu ngeliput, jadi gua nggak terfokus sama satu Vespa tersebut. Jadi gue secara general ya kan, gue pakai bahasa Inggris mulu nih, secara semua gitulah, secara global semua gue sorot ya kan. Sampai Vespa Extreme juga gue sorot waktu kemarin ke SF. Nah, Vespa ini nih masuk di deretan Vespa kinclong yang dipamerkan. Dan cihuinya Vespa ini nyabet juara 1. Cihui banget. Sesuai dengan historinya, sesuai dengan barangnya, kondisinya, perintilannya sampai baut-bautnya. Nah, sama yang empunya, ini Vespa mau dijual sesuai dengan thumbnail gue, bukan clickbait ya kan. Yang punya pengen lepas Vespa ini seharga 85 juta rupiah saja. Kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa DM aja IG-nya nih. Ya kan? Orangnya baik, cihuy bener, lo bisa sharing-sharing Vespaan ini, ngobrol-ngobrol dulu biar seret, ya kan? Atau langsung aja ke TKP, lihat langsung Vespanya, biar kagak ada ganjelan, biar puas. Kalau sekiranya lo minat, sikat aja. Kalau lo tanya gue, menurut Bang Eman gimana nih? Ambil nggak? Kalau duit lo ada, kenapa nggak? Vespa memang investasi yang cihuy. Dari gua itu aja. Kalau ada yang pengen ditanya-tanyain lagi, kalian boleh komen di bawah atau DM ke IG gue. Cuman sekali lagi gue mohon maaf kalau di responnya agak lama karena mesti gue balas satu persatu. Jadi gue nunggu momen yang pas buat ngebalasnya satu-satu. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan di subscribe, tombol loncengnya. Jangan kaja lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi.